Halo teman-teman fisika, ketemu lagi. Hari ini kita belajar tentang kinematika gerak. Di sini tingkat SMP ya teman-teman ya. Ini adalah part ketiga, jadi sudah ada 2 part sebelumnya yang sudah kita bahas. Lanjut langsung ke soalnya teman-teman. Nomor 1, salah satu contoh gerak lurus berubah beraturan diperlambat adalah, oke, di sini bergeraknya makin lambat. Kita cek ya. A. Motor balap yang sedang bergerak di sirkuit. Oke, tidak ada informasi dia makin lambat ya, apalagi dia balapan nih. B. Batu dilemparkan vertikal ke atas. Nah, ini ketika dilemparkan ke atas dia itu makin pelan gitu ya. Dan C. Mobil yang bergerak 40 km per jam. Di sini GLB ya teman-teman yang C. Dan D. Sebuah kelapa jatuh dari pohonnya. Ini makin cepat bergeraknya. Dan jawaban yang sesuai adalah yang B ya teman-teman ya. Lanjut soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. Oke, lanjut ke pertanyaannya. Pernyataan-pernyataan di atas yang tidak benar adalah yang salah yang kita pilih. 1. Gerak matahari mengelilingi bumi disebut gerak semu. Oke, ini sesuai teman-teman ya, gerak semu. Karena sebenarnya yang bergerak itu adalah kita yang ada di bumi ini. 2. Satuan kecepatan dan kelajuan tidak sama. Tidak sesuai ini. Kecepatan sama kelajuan itu satuannya sama. 3. Kecepatan dan kelajuan pada lintasan lurus adalah sama. Ini sesuai, ini benar ya. Nomor 4. Gerak benda yang mengalami perubahan kecepatan disebut gerak lurus beraturan. Tidak sesuai, ini harusnya gerak lurus berubah beraturan. Dan yang tidak sesuai, karena ini pertanyaannya, itu adalah 2 dan 4. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya. Lanjut soal berikutnya. Jika suatu benda bergerak, maka titik-titik kita cek. A. Kedudukan benda dan titik acuan tidak berubah, tidak sesuai, harus berubah. B. Kedudukan benda dan titik acuan tetap, tidak sesuai juga. C. Kedudukan benda tetap terhadap titik acuan, tidak sesuai juga. D. Kedudukan benda berubah terhadap titik acuan. Ini jawaban yang sesuai ya, jawabannya yang D ya teman-teman. Harus ada perubahan posisi. Titik acuan dan objek yang kita amati itu harus ada pergeseran atau perubahan posisi. Lanjut nomor 4. Alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan suatu benda adalah, kita cek. Yang mana nih teman-teman? Jawaban yang sesuai adalah D ya, speedometer yang ada di depan mobil kita ataupun di motor yang bagian depan itu ya. Lanjut nomor 5. Besaran yang menyatakan besarnya jarak perpindahan tiap satuan waktu itu adalah kecepatan teman-teman ya. Kalau percepatan itu adalah perubahan kecepatan ya. Itu teman-teman harus bisa membedakan. Lanjut soal nomor berikutnya. Satuan kecepatan dalam SI adalah meter per second. Kilometer per jam ini bukan standar internasional ya. Walaupun di Indonesia itu sering dipakai. Kita lanjut berikutnya nomor 7. Benda yang bergerak lurus beraturan mempunyai titik-titik. Oke, di sini gerak lurus beraturan berarti GLB teman-teman. A. Percepatan, dia tidak punya ini teman-teman. Kecepatan berbeda, tidak juga, kecepatannya sama untuk GLB. Kecepatan tetap, nah ini jawaban yang sesuai. Waktu tetap, waktunya tidak tetap ya, akan bertambah terus waktunya. Lanjut nomor 8. Berikut ini termasuk gerak dipercepat kecuali A. Sebuah mangga jatuh. Ini dipercepat ini teman-teman. B. Meluncur di bidang miring, dipercepat juga. Sebuah batu dilempar ke atas. Nah ini jawabannya sesuai. Dia pasti makin lambat ketika dilempar ke atas. Baru turunnya nanti itu makin cepat lagi. Lanjut yang D. Benda jatuh bebas, itu juga dipercepat. Jawaban yang sesuai memang yang C ya teman-teman. Lanjut soal nomor 9. Anto pergi ke sekolah naik sepeda. Jarak dari rumah ke sekolah adalah 2,7 km. Kita tulis distance ataupun jarak adalah 2,7 km. Dan kecepatan sepedanya 3 meter per second. Berarti V sama dengan 3 meter per second. Karena di sini 3 meter per second berarti yang kilometer ini dirubah ke meter teman-teman. Sehingga dikalikan 1000 dapatnya adalah 2700, satuannya adalah meter. Jika Anto berangkat pukul 6.30, ini waktu berangkatnya, maka Anto sampai di sekolah pukul titik-titik. Kita hitung waktunya teman-teman. Dari rumus aslinya yang V sama dengan S per T,
untuk mencari waktu, V sama T-nya tukar posisi sehingga T sama dengan S dibagi V. S-nya sama dengan 2700, kecepatan itu sama dengan 3. Setelah kita bagi, ternyata waktunya itu sama dengan 900 satuannya second ataupun detik. 900 detik kalau dirubah ke menit itu dibagi dengan 60 teman-teman. Sehingga 90 dibagi 6 itu sama dengan 15, satuannya adalah menit. Sehingga si Anto ini akan sampai di sekolah itu pada pukul 6.45. Ini jawabannya ya teman-teman, nomor 9. Nomor 10, sebuah mobil berjalan 30 meter per second direm sehingga berhenti dalam waktu 4 detik. Kita tulis teman-teman, V pertamanya adalah 30 meter per second dan waktunya adalah 4 second. Dan dia sampai berhenti, berarti V2-nya sama dengan 0 teman-teman, karena dia berhenti. Percepatan yang terjadi adalah titik-titik. Percepatan sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi waktu. Masukkan nilainya. V2-nya itu adalah 0, V1-nya adalah 30, terus waktunya itu adalah 4. Sehingga ini sama dengan minus 30 dibagi 4. Setelah kita hitung dapatnya adalah minus 7,5, satuannya adalah meter per second square. Dan jawabannya adalah yang C ya teman-teman, nomor 10. Lanjut soal berikutnya. Sebuah benda yang sudah bergerak 5 meter per second, berarti ini disebutnya adalah V0-nya 5 meter per second. Kemudian dipercepat 4 meter per second square, berarti akselerasinya adalah 4 meter per second kuadrat. Setelah 10 detik kecepatannya menjadi waktunya sama dengan 10 second. V-nya sama dengan berapa? Vt ya, kecepatan setelah 10 detiknya sama dengan berapa? Kita bisa hitung ini dengan rumus Vt sama dengan V0 ditambah akselerasi kalikan dengan waktu. Ini rumus GLBB teman-teman ya. Masukkan nilainya, V0-nya itu adalah 5, ditambah akselerasinya adalah 4, kalikan waktunya adalah 10. Berarti ini sama dengan 5 ditambah 40 dan jawabannya adalah 45, satuannya adalah meter per second. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 12. Sebuah benda sudah bergerak 20 meter per second, dipercepat 6 meter per second kuadrat. Kita tulis V sama dengan 20 meter per second, V0 ya teman-teman. Dan akselerasinya sama dengan 6 meter per second kuadrat. Jarak yang ditempuh benda setelah bergerak 4 detik adalah titik-titik. Waktunya adalah 4 second. Yang ditanyakan jaraknya sama dengan berapa? Kita punya rumus jarak itu sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ini jarak untuk GLBB ya teman-teman. Masukkan nilainya. V0-nya adalah 20, kalikan waktunya adalah 4, ditambah setengah kali 6, dikalikan waktunya adalah 4 kuadrat. Ini sama dengan 80 ditambah 3 kali 16. Berarti 80 ditambah 48. Setelah ditambahkan jawabannya adalah 128, satuannya adalah meter. Jawaban yang sesuai adalah yang D ya, nomor 12 teman-teman. Lanjut soal berikutnya. Andi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 km per jam. Tulis di sini 40 km per jam. Jarak yang ditempuh Adi selama 1/4 jam berarti waktunya adalah 1/4 jam. Jaraknya sama dengan berapa? Kita punya rumus jarak itu sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Kecepatannya itu adalah 40, waktunya adalah 1/4. 40 dikali 1/4 itu sama dengan 10, satuannya adalah kilometer. Dan berarti jawaban yang sesuai adalah yang A ya teman-teman ya, nomor 13. Nomor 14, Rudi berlari selama 10 menit. Kita tulis waktunya 10 menit. Dan menempuh jarak 1,2 km. Berarti S-nya 1,2 km. Kecepatan Rudi berlari adalah V sama dengan berapa? Kita punya rumus V sama dengan jarak dibagi waktu. Tapi teman-teman kita lihat satuan dari jawaban ini meter per second, meter per second. Sehingga di sini menitnya dirubah ke second, ke detik. 10 menit sama dengan 600 second.
Dan kilometernya ini dirubah ke meter, berarti dikali dengan 1000. 1,2 dikali 1000 itu sama dengan 1200 meter. Dan masukkan ke rumusnya teman-teman, berarti ini adalah 1200 dibagi 600. Setelah kita coret-coret ini, ternyata jawabannya adalah 2, satuannya adalah meter per second. Jawaban yang sesuai adalah yang B teman-teman. Lanjut soal berikutnya. Di bawah ini termasuk gerak dipercepat kecuali kita cek kecepatan motor mula-mula 2 meter per second, kemudian 3 meter per second. Ini bener nih, makin cepat ya, dari 2 ke 3. Selanjutnya kecepatan mobil awalnya 18 km per jam, kemudian 6 meter per second. Di sini kilometer per jam, ini meter per second. Kita cek dulu, kita rubah yang kilometer per jam deh teman-teman. 18 km per jam kita rubah ke meter per second, itu kita tulis 18-nya, buat tanda bagi, ini meter per second ya jadinya ya. 1 km berapa meter? 1000, tulis di atas 1000. 1 jam berapa detik? Sama dengan 3600. Sekarang kita coret nolnya. Ini berubah menjadi 180 dibagi 36. Sama-sama kita bagi dengan 9. Dapatnya adalah 20 dan 36 dibagi 9 itu adalah 4, dan ini berarti adalah 5 meter per second. Jadi di sini itu 5 meter per second, kemudian menjadi 6 meter per second. Berarti ini memang dipercepat ya teman-teman, yang B ini. Selanjutnya yang C, benda diam kemudian bergerak. Ini dipercepat juga. Selanjutnya yang D, kecepatan awal mobil 18 km per jam. Oh, ini sama dengan yang ini, berarti 18 km per jam ya, sama. Sehingga ini sama dengan 5 juga ini ya, sama dengan 5 meter per second. Dan kemudian 5 meter per second. Berarti dia nggak berubah. Jadi tetap di sini, bukan dipercepat. Jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Nomor 16. Sebuah mobil yang sedang melaju menempuh jarak 10 km pada 5 menit pertama. 10 menit berikutnya menempuh jarak 45 km. Dan 15 menit selanjutnya mobil itu menempuh jarak 15 km. Kita tulis dulu teman-teman. Di sini berarti jarak pertama itu sama dengan 10 km. Dan waktu pertama itu sama dengan 5 menit. Jarak yang kedua itu sama dengan 45 km. Dan waktu yang kedua itu sama dengan 10 menit. Dan jarak yang ketiga itu sama dengan 15 km. Dan waktunya sama dengan 15 menit. Kecepatan rata-rata dari mobil itu adalah titik-titik. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata. Nah, kita kerjakan di sini teman-teman. Kecepatan rata-rata itu sama dengan jumlah jarak dibagi dengan jumlah waktu. Kita masukkan nilainya, ini berarti adalah 10 ditambah 45 ditambah 15 dibagi waktunya itu adalah 5 ditambah 10 ditambah 15. Kita hitung dan setelah kita totalkan ternyata di sini adalah 70 satuannya kilometer dan waktunya itu adalah sama dengan 30 menit. Karena jawaban yang tersedia itu adalah kilometer per jam, kita rubah yang 30 menitnya itu menjadi jam. Itu sama dengan setengah ya. 70 dibagi setengah itu sama dengan 70 dikali 2 per 1. Dan berarti kecepatan rata-ratanya itu sama dengan 140, satuannya adalah kilometer per jam. Jawaban yang sesuai itu adalah yang B ya teman-teman. Lanjut soal berikutnya. Anton berlari mengelilingi lapangan berukuran 8 meter kali 7 meter sebanyak 2 putaran. Selang waktu yang diperlukan 20 second. Hitunglah kelajuan dan kecepatan Anton. Ini yang ditanyakan ya teman-teman. Kita ilustrasikan dulu teman-teman. Kira-kira lapangannya semacam ini. Di sini ukurannya adalah 8 meter, di sini adalah 7 meter. Katakanlah Anton berlari mulai dari posisi sini. Dia berkeliling sebanyak 2 kali. Pertama kita cari keliling dari lapangan ini. Kelilingnya sama dengan 2 kali 8 ditambah 7. Sama dengan 2 kali 15 dan itu sama dengan 30 meter. Itu kelilingnya. Dan selanjutnya kita hitung jaraknya teman-teman. Jarak itu sama dengan 2 kali keliling. Karena dia 2 kali putaran ya teman-teman. Dan ini berarti 2 kali 30 dan sama dengan 60 meter.
Dan selanjutnya perpindahan itu simbolnya adalah S tanda panah kayak gini, ini perpindahan. Itu sama dengan 0 teman-teman. Kenapa sama dengan 0? Karena posisi awal dan posisi akhirnya dia berlari itu adalah di posisi yang sama. Sehingga nggak ada perpindahan. Sehingga 0 ya untuk perpindahannya. Dan untuk mencari kelajuan kita punya rumusnya jarak dibagi waktu. Masukkan nilainya, jaraknya itu adalah 60. Dan waktunya adalah 20 ya, ini tadi ya waktunya 20 second. Setelah kita bagi dapatnya adalah 3 meter per second. Untuk kecepatan kita punya rumusnya itu sama dengan perpindahan dibagi dengan waktu. Dan ini sama dengan 0 dibagi dengan 20 dan ini sama dengan 0 juga ya teman-teman. Jadi untuk kecepatan Anton adalah 0 karena tidak ada perpindahan. Tapi kelajuannya itu adalah 3 meter per second. Oke, kita lanjut nomor 18. Dua buah mobil A dan B mula-mula terpisah 500 meter. Kita ilustrasikan teman-teman. Dia terpisah 500 meter. Di sini A, di sini B. Bergerak saling mendekat dengan kecepatan konstan masing-masing 20 dan 30 meter per second. Berarti di sini ada VA sama dengan 20 meter per second. Di sini ada VB 30 meter per second. Hitung kapan dan di mana mobil berpapasan. Oke, kita misalkan mereka berpapasan di posisi di sini. Nah, ini kita sebut dengan SA. Dan bagian yang sini kita sebut dengan SB ya teman-teman. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa mulai dari SA ditambah SB itu sama dengan 500 meter. Dan selanjutnya kita rubah ini menjadi VA kali T ditambah VB kali T. Waktunya pastinya sama teman-teman antara mobil A dan mobil B. Ini sama dengan 500 ya. Kita masukkan nilainya. Ini berarti 20 kali T, di sini 30 T dan ini sama dengan 500. Kita masukkan secara aljabar ini menjadi 50 T sama dengan 500 dan T sama dengan 500 dibagi 50 dan itu sama dengan 10 second. Waktunya 10 second ya teman-teman. Dan sekarang di mana dia berpapasan? Kita cari SA. SA itu sama dengan VA kalikan T dan ini sama dengan 20 kalikan 10. Berarti sama dengan 200 meter. Jadi jaraknya dari posisi pertamanya A itu adalah 200 meter ini. Dan pastinya karena totalnya ini 500 meter, berarti SB-nya pasti sama dengan 500 dikurangi 200. Itu sama dengan 300 meter. Oke, sudah terjawab. Ternyata mereka bertemu setelah 10 detik. Dan jarak bertemunya dari posisi awalnya A itu adalah 200 meter. Kalau dari awalnya posisi B itu adalah 300 meter. Oke, sudah 18 nomor kita bahas. Semoga teman-teman paham. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan-pembahasan soal fisika yang lainnya. Thank you teman-teman.